Teks 56 hari yang dinantikan. Rania masih asyik di dapur menyiapkan makan malam. Ketika tiba-tiba Radit memeluknya dari belakang. Sudah bangun Mas? Tanya Rania masih melanjutkan masaknya. Udah, kamu wangi sekali, ucap Radit sambil mengendus rambut Rania yang masih basah. Karena aku sudah selesai mandi. Mas mandi sana, jawab Rania. Mas mau seperti ini sebentar, jawab Radit. Mandi sekarang, entar keburu malam malah tambah dingin, ucap Rania. Ada kamu untuk menghangatkan, jawab Radit. Mas, coba nurut kalau dibilangin, ucap Rania mulai ngomel. Hehe, iya cantik. Oh ya kamu abis keramas ya? Tanya Radit. Iya Mas Radit sayang. Sekarang mandi oke, jawab Rania sambil membalikan badannya menatap wajah bantal Radit. Radit yang ditatap seperti itu tambah senang menggoda Rania. Palang merahnya sudah selesai. Tanya Radit lebih mengeratkan pelukannya. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tanya Rania balik. Kalau menghitung hari seharusnya sudah. Hehe Mas mau mandi, ucap Radit semangat pergi mengambil handuk di kamar. Rania yang melihat Radit semangat mau mandi jadi heran. Tadi disuruh mandi malas, sekarang tiba-tiba semangat, gumam Rania sambil geleng kepala melihat kelakuan suaminya. Radit keluar kamar sambil membawa handuk. Mau ikut mandi lagi, goda Radit sebelum masuk ke kamar mandi. Masih bercanda? Tanya Rania sambil mengangkat sendok pengorengan. Haha, Radit segera masuk kamar mandi sambil tertawa. Bahkan suara tertawanya masih terdengar beberapa saat. Setelah itu berganti dengan suara siulan. Senang sekali hatinya, ucap Rania masih melanjutkan memasak. Radit belum juga selesai mandi. Rania sudah menghidangkan makan malam di atas meja makan. Kemudian Rania menghampiri pintu kamar mandi dan mengetuknya. Mas, kenapa mandinya lama sekali? Tanya Rania. Biar bersih dan wangi, jawab Radit membuat Rania tertawa. Sebenarnya dibandingkan Rania mandi Radit memang lebih lama. Rania sendiri heran kenapa dia betah berlama-lama di kamar mandi. Apa yang harus dibersihkan? Emang tadi siang Mas bekerja di sawah? Tanya Rania heran. Anggap aja iya, biar nanti tidak bau, jawab Radit. Udah cepatan mandinya, entar makan malamnya keburu dingin menunggu Mas selesai mandi, ucap Rania. Iya sayang, tidak sabaran betul, kata Radit sambil membuka pintu kamar mandi. Dia hanya melilitkan handuknya sebatas pinggang sampai lutut, membuat dadanya terekspos sempurna. Rania jadi jenggah. Aduh kenapa Mas Radit tidak bawa baju ke kamar mandi sih, batin Rania. Kok diam, kamu tergoda ya melihat tubuhku? Goda Radit. Apaan sih Mas, kenapa tidak bawa baju ke kamar mandi? Apa Mas tidak malu? Jawab Rania memalingkan pandangannya. Dia masih belum terbiasa dengan pemandangan di depan mata. Kenapa malu sama istri sendiri? Lagian cuma kita berdua di sini, jawab Radit. Iya, pakai baju Mas lagi, ucap Rania sambil mendorong badan Radit. Kenapa kamu gak mau lihat? Goda Radit sambil mengelilingi Rania supaya melihatnya. Pipi Rania malah tambah merah. Ayolah Mas, entar makannya keburu dingin, ucap Rania meninggalkan Radit. Radit tertawa melihat tingkah Rania. Dia malah tambah ingin menggoda istrinya. Kemudian Radit pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Beberapa saat kemudian dia sudah berada di meja makan. Rania mulai mengambilkan nasi dan lauk untuk Radit makan. Oh ya Mas, apa acara lamaran Kak Davin malam ini berjalan lancar ya? Tadi aku nelpon Sisi katanya masih menunggu keluarga Kak Davin datang, tanya Rania. Mudah-mudahan berjalan lancar, karena mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, jawab Radit. Akhirnya Sisi mau nikah juga, ucap Rania senang sahabatnya lamaran hari ini. Iya mereka mau nikah. Nah kita dari nikah belum juga unboxing. Entar keduluan mereka, jawab Radit santai. Huk, Rania tersedak. Minum sayang, kata Radit cepat sambil menyodorkan air minum untuk Rania. Rania langsung meminum air sampai habis setengah gelas. Kamu kenapa bisa tersedak? Tidak baca doa ya sebelum makan? Tanya Radit. Semua gara-gara Mas, jawab Rania. Emang Mas salah apa? Tanya Radit pura-pura tidak tahu.
Itu, Rania terhenti, pipinya terasa panas. Itu apa? Tanya Radit. Ah, malas ngomong dengan Mas, jawab Rania kesal. Dia cepat-cepat menghabiskan makanannya. Radit tersenyum melihat tingkah Rania. Mereka selesai makan. Radit duluan masuk ke kamar. Sedangkan Rania membersihkan piring yang kotor. Radit menunggu Rania di kamar. Tapi orang yang ditunggu tidak kunjung datang. Kemudian dia keluar kamar mencari Rania. Tapi Rania tidak juga nampak. Radit berhenti ketika melihat lampu salah satu kamar hidup. Dia pergi ke kamar tersebut. Dilihatnya Rania sedang memeluk salah satu baju bundanya. Wajahnya terlihat sedih. Radit masuk. Sayang, sapa Radit. Rania cepat menghapus air matanya. Iya Mas, jawab Rania sambil tersenyum. Dia tidak mau Radit melihat kesedihannya. Kamu kangen Bunda ya? Tanya Radit lembut. Rania mengangguk. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya sama bundanya. Apalagi semua kenangan teringat terus di kepalanya. Dan kamar bundanya masih seperti dulu. Di sini aku bisa merasakan kehadiran Bunda, jawab Rania terisak. Radit kemudian memeluknya. Dia bisa merasakan kesedihan Rania. Bagaimana tegarnya dia. Pasti tidak akan bisa menyembunyikan rasa rindunya. Lama Rania melepaskan gundah di hatinya dengan menangis di pelukan Radit. Kemudian dia kembali tenang. Kamar ini menjadi saksi kalau Rania menjadi milik Radit seutuhnya. Tempat yang tak pernah terpikirkan sebelumnya menjadi saksi bisu penyatuan cinta mereka. Awal baru dari perjalanan cinta mereka. Maaf ya, autor tidak bisa merincikannya secara jelas. Silakan berkhayal dengan cara masing-masing. Hehehe. Matahari sudah mulai masuk dari celah jendela. Rania terbangun dengan posisi Radit masih memeluknya. Wajah tampan Radit tidur dengan tersenyum. Mengingat kejadian malam membuat Rania merasa malu. Dia ingin pergi ke kamar mandi tapi dia tidak memakai satupun pakaian. Badannya hanya tertutup dengan selimut. Bagaimana caranya aku ke kamar mandi? Mana badan terasa sakit-sakit semua. Ternyata bergulat dengan Mas Radit membuat lelah dibandingkan berkelahi dengan orang, batin Rania. Radit terbangun ketika Rania bergerak-gerak. Dia melihat wajah Rania seperti memikirkan sesuatu. Rania melihat ke arahnya. Dia tersenyum lembut. Kenapa Mas tersenyum? Tanya Rania heran. Dia curiga apa yang dipikirkan Radit. Mas merasa sangat bahagia, jawab Radit masih memeluk Rania. Posisi mereka saling berhadapan. Apa yang membuat Mas bahagia? Tanya Rania. Bahagia karena kamu sudah menjadi milik Mas seutuhnya. Makasih sudah menjaga dirimu sehingga Mas menjadi yang pertama bagimu, jawab Radit sambil mengecup kening Rania. Rania juga merasa bahagia. Dia hanya ingin menyerahkan dirinya seutuhnya hanya untuk orang yang sudah menjadi suaminya. Iya, tapi aku mau ke kamar mandi, jawab Rania. Entar saja ke kamar mandinya, ucap Radit mengeratkan pelukannya sama Rania. Hari sudah pagi Mas, jawab Rania. Terus kenapa? Tanya Radit. Ya kita bangun terus mandi. Bukannya kita kembali hari ini ke Jakarta, jawab Rania. Kita batalkan saja ke Jakartanya hari ini. Mas mau kita menginap beberapa hari di sini, jawab Radit. Dia ingin menikmati waktu berdua dengan Rania tanpa gangguan dari orang lain. Tapi bagaimana dengan pekerjaan Mas? Tanya Rania. Biar Davin dan Randy yang menghandle, jawab Radit. Kasihan Kak Davin, pasti capek baru selesai lamaran, ucap Rania. Kita di sini juga capek, lagian kamu diajak honeymoon tidak mau. Anggap saja sekarang ini kita lagi honeymoon. Apalagi kondisi di sini juga cocok buat kita honeymoon, jawab Radit. Ya udah, sekarang kita bangun dulu. Apa Mas tidak lapar? Tanya Rania. Aku mau makan tapi makan yang lain, goda Radit. Maksud Mas? Tanya Rania heran. Mas maunya makan kamu lagi, jawab Radit mulai mencium pundak Rania. Udah ah Mas, apa yang semalam tidak cukup? Badanku terasa sakit semua, tolak Rania. Hehe iya, sini Mas antar kamu ke kamar mandi, jawab Radit. Aku bisa pergi sendiri, tapi selimutnya aku bawa, ucap Rania. Kenapa dibawa? Aku malu tidak memakai apapun, jawab Rania. Mas sudah lihat semuanya, untuk apa kamu malu?
Lagian di rumah cuma kita berdua, goda Radit. Tapi tetap saja aku malu, jawab Rania sambil membungkus selimut ke badannya. Untung Radit tidur sudah memakai celana pendek. Rania kemudian bangun dari tidurnya. Ketika mau berjalan, bagian bawahnya terasa sakit. Tapi Rania malu mengatakan kepada Radit. Dengan susah payah Rania melangkah keluar kamar. Radit yang melihat Rania berjalan dengan susah kemudian mengendongnya ke kamar mandi. Awalnya Rania menolak, tapi tenaganya kalah dari Radit. Dia pasrah saja dibawa Radit ke kamar mandi seperti kepompong. Setelah mengantar Rania ke kamar mandi, Radit kembali ke kamar. Walaupun sebelum meninggalkan Rania, Radit masih sempat mengodanya untuk mandi bersama. Baru setelah Rania mengusirnya dia keluar kamar mandi. Radit duduk sambil tersenyum memandang kasur. Di spray terdapat bercak merah bukti cinta mereka semalam. Dia merasa sangat bersyukur mendapatkan Rania sebagai istrinya. Karena Rania belum juga selesai mandi. Radit kembali ke kamar mandi. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Radit. "Iya," jawab Rania. "Terus kenapa belum juga selesai mandi?" tanya Radit. "Anu, aku tidak bawa handuk dan baju ganti," jawab Rania malu. "Ya ampun, jadi kamu lama di kamar mandi karena itu?" tanya Radit sambil tertawa. Dia pergi mengambilkan handuk Rania di kamar. Rania membuka sedikit pintu untuk mengambil handuk. "Untuk apa ditutupin? Aku sudah lihat semuanya. Bahkan tanda cintaku terukir indah di setiap inci tubuhmu," ucap Radit lucu melihat tingkah istrinya. Gara-gara mas aku jadi malu untuk keluar rumah," jawab Rania sambil keluar kamar mandi. "Malu kenapa?" tanya Radit. "Malu karena badanku merah-merah semua," jawab Rania sewot. "Hahaha," Radit tertawa. Rania pergi ke kamar untuk berpakaian sedangkan Radit masuk ke kamar mandi. Setelah selesai berpakaian, Rania membereskan kamarnya yang berantakan dan menganti spray. Ketika melihat bercak noda di spray pipinya menjadi merah mengingat kejadian semalam. Selesai membereskan kamar, Rania terus ke dapur membuat sarapan. Radit sudah selesai mandi dan berpakaian. Dia duduk di dekat meja makan melihat Rania masak. Rania meletakkan kopi di atas meja untuk Radit. Dia sudah tahu kalau di pagi hari Radit selalu minum kopi. Sedangkan Rania sendiri kurang suka dengan kopi. Radit mulai menyeruput kopinya. Sejak Rania jadi istrinya, dia tidak mau orang lain yang membuatkannya kopi. Karena dia sangat suka kopi buatan Rania. Tut, 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 Radit menelpon mamanya. "Halo sayang," jawab Diva. "Halo ma, kami tidak jadi pulang hari ini," ucap Radit. "Kok gak jadi? Bukannya mama pengen cepat punya cucu?" "Oh, ya udah kalian tidak usah buru-buru pulang. Kalau bisa sudah ada cucu baru pulang," jawab Diva semangat. "Iya, doain aja cepat dapat. Udah dulu ya ma. Kami mau sarapan." Radit mematikan telepon. Rania meletakkan 2 piring nasi goreng lengkap dengan telur ceploknya di atas meja makan. "Apa kata mama?" tanya Rania. "Katanya kita tidak usah pulang kalau belum membawakannya cucu," jawab Radit sambil menyuap nasi gorengnya. "Huk," Rania terbatuk. "Emang mendapatkan cucu gampang apa?" tanya Rania. "Gampang lah, setelah sarapan kita coba lagi," goda Radit. Jangan macam-macam ya mas. Aku masih capek," jawab Rania serius. "Kalau nanti malam gak apa-apa kan?" tanya Radit. Rania tidak menjawab, dia kembali melanjutkan makannya. Selesai makan Radit membawa kopinya dan duduk di depan rumah menikmati suasana pagi hari di kampung. Rania yang sudah selesai membersihkan piring juga ikut duduk dekat Radit. Karena rumah mereka di ujung kampung. Jadi pagi ini banyak orang-orang yang lewat pergi ke ladang dan ke sawah. "Kamu sudah pulang Ran? Siapa laki-laki tampan yang bersamamu?" tanya seorang ibu yang sedang lewat. "Iya bu, saya hanya pulang sebentar untuk melihat makam bunda. Perkenalkan ini suami saya," jawab Rania. "Waduh, suamimu ganteng pisan. Kok nikahnya tidak ngundang-ngundang? Di mana Pak Rendra dan Buk Susi?" tanya ibu tersebut. Di sana Rendra sangat dihormati warga kampung. Terutama Rendra yang mengajarkan bagaimana cara bertani yang baik dan kemana harus dijual. Sehingga masyarakat di sana sangat berterima kasih atas ilmu yang diberikan Rendra.
Kami mengelar acaranya di Jakarta, Bu. Paman dan Bibi juga masih di Jakarta, jawab Rania. Apa masih ada stok seperti suamimu satu lagi untuk anak ibu? Ibu juga mau punya mantu ganteng seperti dia, goda ibu tersebut. Maaf Bu, dia satu-satunya di dunia ini. Tidak ada duanya, jawab Rania tersenyum. Ya sayang sekali, kalau gitu ibu pamit ya. Sampai bertemu lagi ganteng, ucapnya. Radit hanya tersenyum kikuk melihat tingkah ibu tersebut. Mereka kembali menikmati pagi yang cerah sambil bercerita.